acara ini, sebaiknya kita akan melihat dulu profil pembicara yang akan menjelaskan mengenai dan mengutip semua tentang produk-produk Keling yang akan dibahas, yaitu produk-produk Kino, Propolis, Tudung, dan K Organic Biogreen. Mungkin yang pertama adalah profil mengenai Dr. Andri. Dr. M. Andri Jaya K. Seorang dokter yang bergerak di bidang herbal dan akupuntur yang telah berpengalaman sebagai pembicara dalam seminar kesehatan. Oke, baik, kita beri sambutan dan tepuk tangan untuk kehadiran Dr. Andri. Dan mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah mengenal dengan Dr. Andri. Beliau bukan saja seorang dokter ahli akupuntur ya, beliau juga sering melakukan acara training-training berupa akupuntur ataupun training-training mengenai pengobatan alternatif lainnya. Dan bagaimana pembicara kita selanjutnya, yaitu seorang ahli kimia, Ibu Yayan, dan kita lihat profilnya berikut ini. Dr. Anda Hajah Yayan Karyani, MPD, seorang pengajar dan peneliti di jurusan kimia UPI Bandung, yang sudah berpengalaman sebagai pembicara dalam seminar kesehatan. Kita sambut dan beri tepuk tangan, applause, Ibu Dr. Anda Hajah Yayan. Apa kabar, Dok? Silakan. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin hari ini kita formatnya sedikit berbeda ya, Dok ya. Ya. Mengenai produk-produk Keling. Selama ini yang dokter tahu ya, kalau kita tahu bahwa penjelasan mengenai produk-produk Keling, kita tahu konsep kesehatan Keling adalah cleansing, balancing, dan activating. Padahal kita selalu menenun kenapa? Dilihat dari background-nya aja kita bisa tahu, pemirsa, bahwa tanpa memulai tentang cleansing, proses-proses selanjutnya adalah balancing atau activating, itu akan menjadi percuma ya, Dok ya. Dan, betul. Nah, tapi sebenarnya apa sih, Dok, kalau misalnya proses cleansing ini? Nah, mungkin kalau di produk Keling ya, Dok ya, kita bisa tahu bahwa produk-produk pembersihan ada beberapa macam ya, Dok ya. Dan kita tahu bahwa salah satu produk pembersih untuk tubuh kita adalah Keling Kino ya, Dok ya. Dan sebenarnya saya pengen tahu bagaimana proses cleansing itu. Sebenarnya apa sih cleansing itu dan apa yang dibersihkan dari dalam tubuh kita, Dok, pada saat proses cleansing ini dilakukan? Jadi proses cleansing itu adalah satu proses di mana terjadi pembersihan dari tubuh kita terhadap segala macam hasil metabolit yang tidak diperlukan oleh tubuh kita, yang sering kita sebut dengan dia sebagai toksin yang seharusnya itu keluar dari tubuh kita. Nah, proses cleansing ini adalah proses di mana kita mengeluarkan segala toksin yang ada di dalam tubuh kita yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Terus dokter tadi mengatakan membersihkan racun dari dalam tubuh kita. Apakah kita membersihkan racun itu? Kita kan nggak pernah mungkin. Kalau kita misalnya tahu sesuatu itu beracun, pasti kita akan tidak mau memakannya, betul ya, Iya. Ibu Yayan ya? Iya. Dan kita bisa tahu gimana caranya kalau misalnya racun ini masuk ke dalam tubuh kita gitu loh. Iya. Sumbernya itu dari mana? Padahal kalau kita tahu hati-hati beracun, kalau misalnya ada obat atau bagaimana ya, kita pasti akan menghindari itu. Tapi gimana kok kita tahu? Dokter tadi mengatakan tubuh kita harus dibersihkan dari racun, tapi racunnya seperti apa yang harus dibersihkan dari dalam tubuh? Sebenarnya begini, masuknya racun ke tubuh kita itu kadang-kadang tidak atau tanpa kita sadari. Dia bisa masuk dari udara yang kita hirup setiap hari. Kita tahu bahwa kondisi udara kita itu sangat tinggi dengan polusi. Di banyak hasil-hasil pembakaran dari kendaraan bermotor yang tidak sempurna, sehingga banyak menghasilkan zat-zat toksin yang akhirnya terhirup bersama ketika kita menghirup udara di sekitar kita. Juga toksin ini masuk dari makanan yang kita makan. Misalnya apa, Dok, kalau misalnya makanan yang kita makan? Makanan yang kita makan, misalnya makanan yang mengandung bahan-bahan pengawet. Kita tahu bahwa banyak makanan yang ada di pasaran itu mengandung bahan pengawet yang sebenarnya juga tidak boleh untuk dikonsumsi.
Tapi kalau misalnya kita nggak makan kalengan gitu dok, kita kan makan pasti masak sendiri ya. Seperti orang tua kita mungkin bapak dan ibu mungkin di studio kita masak di rumah nggak makan, bukan makanan berpengawet, bukan, terus gimana itu racun bisa masuk kalau misalnya makanan berpengawet? Sedangkan kita nggak mungkin selalu makan makanan yang sifatnya kalengan seperti itu. Iya. Nah, kadang-kadang dari makanan yang kita masak di rumah pun cara memasaknya juga sering kita dalam rangka berhemat, minyak gorengnya itu kita pakai berulang-ulang. Ini juga hasil oksidasi dari minyak goreng yang dipakai berulang-ulang ini juga akan memasukkan toksin ke tubuh kita. Oh, jadi minyak goreng jelantah itu juga Iya. bisa yang warnanya hitam itu ya dok, ya bisa jadi racun buat tubuh kita sendiri setelah dilakukan berulang-ulang Betul kali sekali. ya. Oke. Kalau ikan bakar sama sate bakar itu gimana? Nah, belum lagi kalau makanan-makanan yang dibakar itu adalah proses dari arang pembakarnya sendiri, itu juga akan memberikan dampak toksin kepada tubuh kita. Belum lagi sekarang kita kalau membeli sayuran di pasaran, kita lebih senang membeli sayuran yang daunnya mulus, bersih, padahal daun yang mulus dan daun yang bersih itu boleh jadi adalah penuh dengan pestisida. Nah, residu pestisida yang ada di dalam sayuran itu sangat sulit untuk dibersihkan. Berarti kalau misalnya kita hanya mencuci sayur-sayuran hanya dengan mencelup-celup itu belum tentu semua pestisida itu larut ya dok ya? Bahkan dengan air mengalir pun residu pestisida yang ada di dalam sayur-sayuran itu sangat sulit sekali untuk kita bersihkan. Nah, walaupun dalam kadar kecil mungkin itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Berarti sekarang gini, berarti kita sekarang kalau misalnya beli sayuran jangan lagi yang mulus ya dok ya? Betul. Belinya berarti yang bolong-bolong, berarti menandakan kalau bolong-bolong itu ulat pun mau, berarti kita juga harus mau ya bapak ibu ya. Padahal kita kebalikan, kalau kita lihat di supermarket itu yang mulus semua gitu. Yang dibeli. Iya yang dibeli. Jadi mulai sekarang bapak dan ibu di studio sebaiknya kalau membeli sayuran diidentifikasikan dengan sayuran yang agak ada bolong-bolong sedikit-sedikit, atau mungkin yang berwarna sudah warna kuning kali ya dok ya. Betul, tapi sebenarnya begini, dia mulus kalau ada jaminan dari si produsennya dia memakai pestisida alami dan memakai pupuk organik yang alami, itu no problem sebenarnya. Jadi kita juga tidak perlu takut dengan yang pestisida tersebut mulus. Tapi asal ada jaminan bahwa dia memakai pestisida alami. Tapi kita nggak yakin dok, jaminan itu ada apa enggak ya? Nah, jaminan itu ada atau tidak. Oke, baik. Kalau yang sirup-sirup, kemudian permen-permen berwarna, itu kan seneng anak-anak. Ibu-ibu juga seneng ya kalau menyajikan sesuatu yang berwarna, kemudian diharapkan keluarganya, wah menimbulkan selera yang tinggi sehingga dikonsumsi sama keluarganya, gimana tuh? Zat-zat berwarna juga ini merupakan satu toksin yang ikut masuk bersama makanan. Karena sebenarnya kalau kita lihat, kenapa kok orang dulu-dulu itu lebih sehat? Padahal mereka juga makan kue yang berwarna, tapi karena mereka memakai pewarna-pewarna yang alami. Contohnya ketika orang ingin memberi warna kuning, dia bisa dengan memakai kunyit, gitu ya. Tidak memakai zat-zat pewarna yang sintetis, yang itu merupakan satu unsur kimia yang juga membawa dampak kepada kesehatan kita. Oh gitu, oke. Berarti terus kemudian kan tadi racun-racun itu sudah dijelaskan ya dari mana masuknya ke dalam tubuh kita ya dok ya. Kemudian kalau seandainya racun itu tanpa kita sadari lah, kita udah biasa nih selama ini kita belum pernah ikut acara seperti ini, kita nggak tahu kalau pestisida itu ternyata nggak mudah larut dengan air gitu ya. Terus kemudian tidak mudah makanan-makanan yang kita konsumsi pun ternyata juga mengandung bahan-bahan tambahan yang berbahaya mungkin bagi tubuh. Nah, dampaknya apa dok? Kalau seandainya racun-racun tersebut itu saat ini sudah berada dalam tubuh kita nih, berarti selama ini yang saya nggak tahu ya, mungkin pemirsa juga nggak tahu gitu loh. Dan dampaknya apa kalau misalnya pun racun ini masuk ke dalam tubuh kita dok? Dampak awalnya mungkin kita tidak merasakan karena masih dalam kadar yang sedikit. Tetapi kadar yang sedikit ini ketika terus-menerus masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita sadari, pada satu saat tertentu dia akan memberikan satu dampak yang cukup berbahaya. Bahkan mungkin sering kita merasa hanya sekedar sakit kepala, sering kita hanya sekedar mudah mengantuk, kemudian juga cepat lelah, muka kita terlihat lebih tua ketimbang usianya gitu ya. Ya, berarti ternyata itu dampak penuaan dini itu juga karena racun ya? Karena toksin yang ada di tubuh kita.
sampai ke kulit begitu ya? Ya, artinya juga kadang-kadang kulit terlihat lebih kasar, bersisik dan bahkan ketika akumulasi yang sudah banyak, ini akan memberikan dampak yang tidak kecil. Kenapa? Karena sebenarnya setiap racun itu di tubuh kita ada sistem detoksifikasi yang dilakukan oleh liver, ginjal, paru-paru dan kulit. Tapi ketika jumlah toksin yang begitu besar masuk terus-menerus, maka beban kerja dari organ tadi seperti hepar, ginjal, paru-paru, kulit ini menjadi berat. Nah, sehingga dengan beban kerja yang berat, akhirnya organ-organ ini akan mudah untuk terganggu. Jadi seperti mesin aja lah dok ya. Iya. Mesin juga ada batas waktunya ya dok. Betul. Ya. Masa hidupnya ya. Sama Iya. organ tubuh kita juga kalau banyak racun tidak terbuang. Nah, kalaupun tadi dokter bilang mengatakan bahwa racun ini nanti akan memberikan dampak-dampak seperti tadi penuaan dini. Nah, kalau sudah masuk, nah bagaimana kita caranya dok membantu selain organ kita yang tadi memang sudah di dalam tubuh kita seperti liver, ginjal dan paru-paru tadi dokter sampaikan bahwa dia juga berfungsi untuk mengeluarkan racun. Tetapi kalau jumlahnya sudah overdosis atau over limit, mereka tidak bisa dikeluarkan oleh organ tubuh kita. Dan gimana caranya dok supaya organ-organ kita ini tetap terbaik walaupun jumlah racun dalam tubuh kita ini semakin lama semakin meningkat? Kita sangat bersyukur karena ada satu hasil penelitian yang sangat spektakuler, yaitu tentang penyerapan pembersihan toksin ini yang melalui satu produk yang begitu hebat kalau menurut saya, karena penelitiannya juga hampir 26 tahun gitu ya. Panjang sekali ya dok. Panjang sekali penelitiannya dilakukan oleh pakar yang sangat hebat gitu ya. Dia ahli kedokteran timur yang melakukan penelitian dengan metode-metode penelitian kedokteran barat. Nah, sampai akhirnya menemukan suatu zat yang ada di dalam pohon kayu itu yang disebut dengan cuka kayu atau resin yang mampu menyerap toksin dari dalam tubuh kita. Dan hasil formulasi inilah yang kita kenal dengan satu produk yang saat ini mungkin sudah pernah kita ketahui yang bernama Keling Kino. Keling Kino. Kino Takara kini hadir dengan kemasan baru, Keling Kino yang lebih elegan. Keling Kino merupakan produk koyo penyerap racun yang dirancang dengan teknologi tinggi yang merupakan suatu inovasi yang mengagumkan dalam metode penyembuhan fisioterapi praktis yang menggabungkan aneka ramuan berkhasiat dengan penerapan titik-titik akupuntur di bagian telapak kaki. Keunggulan Keling Kino memiliki kandungan ion negatif yang paling besar yang bermanfaat dalam melancarkan sirkulasi darah, memberikan ketenangan pada saat merasa tegang atau gelisah, serta baik untuk sistem saraf pusat, meningkatkan sistem metabolisme dan sistem kekebalan tubuh. Ion negatif juga dapat membunuh bakteri. Manfaat Keling Kino membantu meringankan rasa sakit pada rematik, artritis, bengkak, nyeri lutut, nyeri tulang belakang, dan membantu memperlancar sirkulasi darah. Tadi kan dokter mengatakan bahwa bahan-bahan seperti cuka kayu, turmalin, pitosan seperti itu ya dok ya, yang masuk dalam produk Keling Kino itu saya sering melihat dok di pasaran gitu ya. Kita bilang itu koyo gitu. Padahal kalau kita tahu koyo itu biasanya itu rasanya panas, benar nggak pemirsa ya? Yang biasa kita lihat itu koyo yang untuk menghilangkan rematik gitu loh dok. Ada rasa panas dan pedas. Nah, tapi kalau koyo ini gimana dok rasanya? Apakah sama dengan koyo seperti di pasaran itu? Maksudnya koyo yang bisa menghilangkan rematik atau panas seperti itu? Atau ada juga, saya juga melihat itu mungkin ada koyo jenis lain. Kemudian ada lagi satu koyo yang hampir serupa, yang sifatnya juga dia menyerap racun lah kita bilang. Dan bentuk kemasannya pun hampir sama. Terus gimana dok kalau seperti itu? Kalau kita menemukan koyo seperti ini? Sebenarnya begini, kita harus tahu dulu apa sih komponen dari isi dari Keling Kino itu sendiri. Nah, isi dari Keling Kino itu sendiri pertama adalah cuka kayu. Ya, cuka kayu yang ini diambil dari pohon sakura dan
pohon oak dan pohon beech yang memiliki kemampuan untuk menyerap racun. Ya. Nah, racunnya di mana? Yang ada di sirkulasi darah kita. Dia juga menyerap racun-racun yang beredar di sirkulasi darah, yang di sel nanti lewat satu metabolisme juga akan dilepas lewat sirkulasi darah. Kemudian ada bahan lain yang yaitu chitosan. Nah, ini adalah ekstraksi dari kulit ketam merah. Di ketam merah itu apa tuh, Dok? Ketam merah itu seperti kepiting ya. Kepiting ya? Ya, dari kulit cangkangnya itu. Oh, biasanya mungkin yang bahan-bahan keras seperti mungkin udang juga ada kayak gitu ya, Dok ya. Terus mungkin yang dicumi-cumi itu ya, Dok ya? Yang keras-keras gitu. Biasanya orang makan udang itunya dibuang. Dibuang ya. Justru itu malah yang bermanfaat ya. Bermanfaat, dia membuka pori-pori dari kulit kita. Oke. Kemudian ada serbuk turmalin. Nah, serbuk turmalin ini dia memiliki sifat melepaskan sinar inframerah ya. Nah, sehingga dia dapat meningkatkan sirkulasi darah. Kemudian ada pearl powder, yaitu bahan gelas dari gunung berapi. Bahan gas itu apa enggak tajam, Dok? Enggak, karena kan ini sudah menjadi powder ya, yang fungsinya dia adalah melawan gaya gravitasi. Sehingga seperti apapun posisi kita, itu racun itu bisa akan dikeluarkan. Oh, begitu. Terus kemudian tadi kan pertanyaan saya belum dijawab tuh, Dok. Kalau misalnya kan kita bisa lihat, mungkin pemirsa juga sering di sini lihat koyo keling kino ini banyak di pasaran, Dok. Saya lihat yang harganya pun bervariatif gitu loh, Dok. Dari harga yang murah sampai harga yang paling mahal itu ada gitu. Terus gimana, Dok, kita bisa membedakan antara koyo keling kino yang satu dengan koyo keling kino yang lainnya gitu loh? Ini mungkin perbedaan antara koyo keling kino dengan koyo-koyo lain yang juga mengaku dapat menyerap toksin. Nah, sebenarnya kita bisa lihat dari bentuk ya, bisa lihat dari bentuk. Koyo keling kino itu dari bentuknya dia terlihat lebih halus dan lebih lembut ya. Sedangkan koyo-koyo lain kadang-kadang lebih kasar dan butiran-butiran di dalam koyonya itu lebih besar. Tapi kalau kino kita bisa, dia lebih elastis dan lebih halus. Itu kalau satu lebih perbedaan. halus berarti apa? Kemudian yang perbedaan yang sangat menyorot sekali adalah ion negatif yang ada di dalam keling kino. Terus kalau ion negatif kan dokter tadi mengatakan bahwa ion negatif itu perbedaannya. Kita bisa tahu dari mana kalau ion negatifnya itu beda antara keling kino dengan keling lainnya? Nah, sebenarnya kita bisa melakukan tes. Bisa melakukan tes yang tes itu kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara keling kino dengan koyo-koyo yang lain. Oke, baik. Nah, mungkin kita bisa lihat ya, Dok ya, melalui demo yang berikut ini ya. Keling kino merupakan koyo penyerap racun yang memiliki keunggulan yang lebih dibanding koyo penyerap racun lainnya. Dengan alat detektor ion, terbukti keling kino memiliki kandungan ion negatif yang paling tinggi. Karena kandungan keling kino kaya akan serbuk turmalin yang memancarkan ion negatif yang bermanfaat dalam melancarkan sirkulasi darah, memberikan ketenangan pada saat merasa tegang atau gelisah, serta baik untuk sistem syaraf pusat, meningkatkan sistem metabolisme dan sistem kekebalan tubuh. Ion negatif juga dapat membunuh bakteri. Sebenarnya kalau misalnya kita tahu bahwa manfaatnya berbeda dari koyo-koyo lainnya karena dia mengandung ion negatif yang cukup tinggi dengan dalam keling kino dibandingkan koyo lainnya. Nah, ion negatif itu sendiri apa, Dok? Kok dokter tadi mengatakan bahwa dari serbuknya, terus kemudian jumlah ion negatifnya yang tinggi. Nah, ion negatif itu sebenarnya apa sih gitu loh? Mungkin kita juga bingung ya, awam pasti nggak ngerti ion negatif, ada ion positif, kita selalu ngomong ion negatif, ion positif. Ion negatif dan ion positif itu sebenarnya apa, Nah, Dok? sebenarnya begini. Ion negatif dan ion positif itu hampir di setiap benda ada, karena di mana ada positif di situ ada negatif. Nah, cuman ion negatif yang kita bicarakan di sini adalah
ion negatif itu adalah satu ion yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, di mana dia banyak terdapat di daerah-daerah yang berudara segar, daerah-daerah pergunungan, yang dia berfungsi untuk membersihkan sirkulasi darah kita. Nah, sementara toksin-toksin itu sendiri, dia adalah satu ion yang bermuatan positif. Nah, sehingga dengan masuknya ion negatif ini ke dalam tubuh kita, toksin-toksin itu tadi akan berikatan dengan ion negatif ini. Nah, ini yang akan membuat toksin-toksin itu terikat dan dia akan nanti keluar melalui koyo-kino ini. Koyo-kino tadi itu ya. Oke, baik. Kemudian manfaatnya pun berarti hanya untuk menyerap racun itu tadi ya, Dok ya, ion negatif itu ya. Iya. Iya, oke. Kemudian apa sih, Dok, hasilnya? Kan Kaolin-Kino ini kan biasanya digunakan, bagaimana cara penggunaan Kaolin-Kino ini kalau misalnya kita ingin menggunakan Kaolin-Kino ini untuk proses penyerapan racun? Nah, kalau kita ingin memakai koyo-kino ini, memang koyo-kino ini sangat berbeda dengan koyo-koyo yang lain. Karena dia berfungsi untuk menyerap racun, kita memakainya adalah lebih banyak dan lebih sering itu di telapak kaki. Kenapa, Dok, di telapak kaki? Nah, kenapa di telapak kaki? Karena telapak kaki kita itu, di telapak kaki kita itu ada refleksi dari seluruh organ tubuh kita itu terrefleksi di telapak kaki. Sebenarnya tubuh kita itu tidak hanya terrefleksi di telapak kaki ya, juga terrefleksi di mata, terrefleksi di telinga, terrefleksi di telapak tangan. Cuman kalau kita tempel kinonya di mata kan akhirnya jadi lucu gitu, Pak ya. Atau kita tempel di telinga kan juga. Di mulut gimana, Dok? Kalau di mulut Nggak bisa makan. Nah, jadi memang di telapak kaki. Nah, cara pemakaiannya adalah memang pertama kita akan membersihkan telapak kaki kita yang akan kita pakai kino itu. Dan untuk lebih jelas kita bisa lihat tayangannya. Tayangan berikut ya, Dok ya. Kaolin-Kino dapat menyerap racun dalam tubuh kita dengan menempelkan koyo Kaolin-Kino di bagian telapak kaki, baik kanan maupun kiri, karena pada kedua kaki kita terdapat lebih dari 60 titik akupuntur bagi organ penting tubuh. Adapun cara pakainya ialah bersihkan area tempat pemakaian Kaolin-Kino, buka bagian besar plester, kemudian tempelkan sukses dengan bagian berpori menghadap kulit, dengan pemakaian sekitar 7-8 jam, dari malam sampai pagi hari. Setelah pemakaian, dapat terlihat bahwa Kaolin-Kino yang semula berwarna putih besi berubah menjadi coklat atau kehitaman dengan hasil yang berbeda pada tiap orang. Ini menandakan bahwa sejumlah racun telah dikeluarkan dari dalam tubuh. Oke, berarti tadi penunjukannya adalah bahwa perubahan dari koyo Kaolin-Kino yang sebelum digunakan warnanya putih sama setelah berwarna. Nah, mungkin nggak, Dok, kalau misalnya perubahan warnanya itu bervariasi? Ya, jadi mungkin sekali bervariasi, ini tergantung dari setiap orang. Cuman perbedaan warna ini tidak bisa kita gunakan untuk mendiagnosis apakah orang ini terkena sakit tertentu atau tidak, karena Kaolin-Kino bukan satu alat untuk mendiagnosa. Oh gitu. Jadi memang ketika kita memakai dari yang berwarna putih ini akan berubah warna menjadi hitam ya, ini menjadi hitam, itu yang lebih banyak. Kenapa hitam? Karena memang itulah toksin-toksin yang ada di tubuh kita terserap melewati lewat Kaolin-Kino ini. Tadi berarti racun yang tadi kita dapat melalui makanan yang pestisida, tadi yang dokter sudah jelaskan ya, bahwa dari bahan tambahan itu bisa bermacam-macam, dan tadi hasilnya keluar setelah penggunaan koyo Kaolin-Kino, dan warnanya itu pun bervariatif ya, Dok ya. Biasanya warna apa saja sih yang mungkin muncul pada saat setelah kita penggunaan koyo Kaolin-Kino ini? Ada yang berwarna kehitaman, ada yang dia hanya sekedar kuning kecoklatan ya, tapi coklat sekali. Bahkan ada yang sampai berwarna agak kemerah-merahan. Ada yang basah kuyup. Ada yang Basah basah. kuyup juga ada ya. Jadi keluar itu sampai berair gitu. Ketika dibuka airnya itu terasa lembab sekali gitu. Seperti habis dicelupkan ke dalam air di ember gitu. Oh iya, nah kalau misalnya dicelupkan ke dalam air, saya juga mikir nih, kalau misalnya koyo Kaolin-Kino, nah pasti kan
tadi di dalamnya kan daun-daunan ya Pak ya, serbuk-serbukan ya. Iya. Nah, dikatakan bahwa perubahan koyo ini dari putih menjadi hitam karena racun. Kan kita juga bisa, padahal kalau kita celupkan itu bisa berwarna, terjadi perubahan warna. Jadi Dok. mungkin berpikirnya adalah ya mungkin karena hanya keringat kita sehingga dia lembab, Iya, gitu ya. itu bisa Sehingga juga lembab kan dan Dok, dia akan berubah warna. Sebenarnya perubahan warnanya akan berbeda ketika Keling Kino itu hanya sekedar kena air atau dia terkena racun, Oh gitu. kena toksin, gitu ya. gitu. Ini kita bisa lihat dari tayangan berikut ini bagaimana perbedaan kalau sebenarnya dia hanya terkena air saja, gitu ya, Atau keringat kita atau ya, Dok, keringat ya? kita saja. Oke, baik. Keling Kino bila dicelupkan di dalam air dan dibiarkan di tempat terbuka akan menyebabkan perubahan warna. Namun perubahan warna yang dihasilkan berbeda dengan warna setelah koyo kino ditempelkan di telapak kaki. Warna yang dicelupkan ke dalam air hanya berubah menjadi coklat muda. Sedangkan warna pada koyo kino yang telah dipakai menghasilkan warna yang bervariasi karena adanya kandungan racun yang diserap dari dalam tubuh. Oh, jadi memang berbeda ya Dok ya? Berbeda. Karena mungkin dari air itu pun sebenarnya mungkin juga ada racun mungkin ya, Nah, Dok ya? airnya sendiri apakah airnya juga steril kan? Tidak juga, gitu. Tapi ada perbedaan ketika dia hanya kena air atau dia terserap menyerap toksin yang ada dalam tubuh kita. Kalau muncul warna yang berbeda berarti jenis toksinnya berbeda. Betul begitu, tapi agak sulit kita untuk mengatakan itu satu diagnosis bahwa kalau warnanya ini dia mempunyai sakit ini, warna ini mempunyai sakit ini, karena kino bukan alat diagnosa. Oh, berarti tetap diagnosa itu kita harus melakukan pergi ke dokter ya Dok Betul. ya? Kalau enggak, kalau misalnya kayak gitu orang nggak perlu pergi ke dokter ya Dok ya, cukup pakai koyo Keling Kino aja nanti tahu semua penyakit. Jadi tetap aja kita harus melakukan pemeriksaan ke dokter untuk Pemeriksaan tahu satu kesehatan, penyakit itu iya. apa ya Dok ya. Nah kemudian sebaiknya kan tadi dokter bilang katakan bahwa koyo Keling Kino itu sebaiknya digunakan pada telapak kaki. Nah kapan dan di mana, apakah hanya di telapak kaki saja koyo Keling Kino bisa digunakan, dan sebaiknya kapan kita menggunakan koyo Keling Kino ini Dok? Koyo Keling Kino ini sebenarnya tidak hanya di telapak kaki, karena manfaat dari koyo Keling Kino ini, dia selain menyerap toksin yang ada dalam tubuh kita, dia juga melancarkan sirkulasi darah, juga melancarkan aliran energi di dalam tubuh kita. Jadi kalau secara ilmu kedokteran akupuntur, tubuh kita ini terdiri dari meridian-meridian yang berjalan seperti jala di dalam tubuh kita. Nah, di dalam meridian itu berjalan energi yang dikenal dengan Qi. Oh, energi. Ya, energi Qi. Sehingga Kino juga punya fungsi untuk meningkatkan sirkulasi dari Qi ini. Karena dia juga melancarkan sirkulasi darah. Nah, juga dia meringankan rasa nyeri. Rasa nyeri misalnya Rasa karena nyeri apa, Dok? pada nyeri sendi. Oh, persendian kayak Iya, rematik kayak gitu rematik, Dok ya? nyeri Asam pada- urat kayak gitu ya? Betul. Ya kenapa tuh sampai ajaib begitu ditempel satu malam nyerinya hilang itu pagi-pagi. Ya. Nah, Oh, itu jadi- mungkin gitu. Pernah kayak gitu? Iya ya, memang Bu, ya? begitu. Iya. Jadi setiap orang yang bermasalah nyeri asal tidak luka ditempelkan kino itu nyerinya Ya, jadi- efeknya hilang. Kenapa itu Dok? Seperti itu Dok? sebelum saya ke situ mungkin saya akan jelaskan tentang energi Qi itu sendiri. Oh. Nah, energi Qi ini dia selalu mengalir dalam tubuh kita. Kalau terjadi stagnasi Qi di satu tempat, inilah yang menyebabkan timbul rasa nyeri, rasa pegal di tempat itu. Oh, mungkin kalau energi Nah. sama nggak sih Dok sama aliran darah? Tadi kan dokter bilang stagnasi. Pada salah satu stagnasi berarti berhenti ya? Berhenti. Iya. Itu sama nggak onset energi sama dengan aliran darah? Nah, aliran darah itu sendiri memang berfungsi membawa energi Qi itu sendiri. Oh, Nah, begitu. jadi, dengan kita memakai Keling Kino, maka stagnasi tadi itu sumbatan-sumbatan yang terjadi itu dilancarkan kembali ya? dilancarkan kembali, sehingga itulah rasa nyerinya menjadi hilang. Nah, Oh gitu ya. kita disarankan memang kalau untuk menyerap toksin ditempelkan di telapak kaki kita. Karena
tadi juga sudah ditayangkan, kita lihat bahwa di telapak kaki kita tuh hampir 60 titik akupunktur ada di situ, ya, yang merupakan refleksi dari seluruh organ yang ada di tubuh kita. Padahal telapak kaki nggak terlalu luas ya. Ternyata ya, ada 60 titik akupunktur yang besar sekali. Ya. Nah, lalu kino ini juga boleh ditempelkan di tempat lain selama tempat itu tidak mengalami luka terbuka. Berarti di badan gitu juga bisa? Di Dok, badan ya? itu Iya. boleh. Ketika kita merasa nyeri di daerah punggung, kita bisa tempel dia di punggung kita. Di Atau lutut. di lutut, kita bisa tempel dia di lutut. Asal jangan di mulut gitu ya dok ya? Iya, asal jangan di mulut nanti nggak bisa makan ya Pak ya. Asal jangan di mata nanti nggak bisa jalannya nabrak-nabrak kan. Oke. Dan kapan kita pakai? Memang disarankan adalah malam hari ketika kita akan tidur karena pemakaiannya cukup panjang, ya 6 sampai 8 jam di telapak kaki kita. Ya, sehingga dengan kita kenapa? Karena waktu istirahat itu adalah waktu yang optimal tubuh kita untuk memperbaiki dirinya kembali. Oh, tapi bukan berarti tidak boleh siang-siang tempel Siang pundak berarti ya. enggak ya? Berarti Boleh. Tapi boleh juga dong. Boleh Mungkin kan lebih siang. kaki- Tidak ada masalah, tapi kalau di telapak kaki, kenapa? Karena kalau dikhawatirkan ketika di telapak kaki kita pakai siang, kita beraktivitas, ini nanti akan mengganggu aktivitas Metabolisme. kita. Ya, karena kenapa? Bukan dari koyok kinonya sendiri juga nanti hasil menempelnya juga karena kita ini dia bisa terlepas karena gerakan kita dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita tidak menempelnya dengan baik. Tergeser-geser Ya, begitu. tergeser-geser. Oke, mungkin sambil kita menunggu pertanyaan dari pemirsa ya mengenai produk-produk healing, saya masih menunggu ya dok ya. Tapi ada satu pertanyaan yang barangkali menggelitik dari Iya. dari ungkapan Pak Dokter yang saya juga ingin tahu Coba tentang gimana? perbedaan tingkat kehalusan dari koyo yang Keling punya dengan koyo-koyo yang lain. Itu maknanya apa lebih jauh lagi? Nah, artinya bahwa ketika serbuknya itu lebih halus, tentunya pancarannya akan Lebih baik. lebih baik. Berarti walaupun beratnya sama, kerjanya akan berbeda. Beda, betul. Karena pukulan partikelnya lebih halus begitu Iya. ya dok. Jadi luas permukaan dari zat yang ada di dalam koyo kino itu juga berbeda. Betul. Oh begitu. Jadi luas permukaan yang bekerja sehingga menghasilkan pancaran Ketika energi yang berbeda. lebih besar, pancaran energinya akan lebih besar. Oh begitu. Oh yang mengenai apa pancaran permukaan. Kemudian gimana dok kalau seandainya ya kita bisa nggak kalau misalnya kita ingin menggunakan kan koyo kayak gini, pernah tuh ada yang menanyakan juga ya satu koyo itu kan dipakai satu kali pakai ya dok ya. Iya. Pasti ya. Nah bisa nggak dok kalau misalnya dibagi dua dok, satu kotak itu satu saset koyo itu dibagi dua, itu bisa nggak dok? Terus kemudian sisanya sebagiannya itu dijahit lah seperti itu, jadi bisa ditempel-tempel itu akan lebih efektif nggak dok? Biasanya ada seperti itu dok. Begini, bahan di dalam koyo kino itu sendiri kan tidak satu macam, Iya. tetapi dia ada berbagai bahan di situ. Nah, ketika kita bagi dua, apakah kita yakin kalau pembagian itu akan rata? Oh begitu, jadi Kagak- tidak homogen lah ya. Iya, dok, tidak ya? homogen. Apakah pembagiannya betul citosannya sama, kemudian serbuk termalinnya sama, gitu ya? Ini kan kita tidak bisa pastikan, karena ketika sudah menjadi serbuk, kita juga agak sulit untuk Iya. memisahkannya itu, sehingga efektivitasnya akan sangat kurang. Oh begitu. Bisa saja kita pakai seperti itu, tapi efektivitasnya akan sangat kurang. Karena kita nggak tahu tadi homogennya Iya, bahan itu betul. sama atau tidak. Betul. Karena Bagian dari kiri tadi dengan malam. kanan. Iya. Iya. Tadi yang sudah dokter jelaskan bahwa masing-masing dari bahan itu kan punya fungsi masing-masing. Iya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak Yang homogen, saling menguatkan satu sama yang lain gitu ya. Jadi saling sinergis. Kalau kekurangan satu bahan, maka efek atau fungsi dari Keling Kino itu sendiri menjadi tidak optimal atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, jadi kalau kita bagi dua dalam rangka penghematan, ya sayang-sayang akhirnya kita Tidak mau efektif kita malah mau ya. berhemat, malah sebenarnya kita menjadi lebih boros. Jadi seperti ini mungkin bisa dilihat dari akupuntur itu ya dok ya. Iya. Kan dokter sebagai ahli akupuntur kan mungkin itu titik-titik akupuntur. Nah
sama tidak efektifnya kalau misalnya kita menempelkan koyo Keiling Kino itu menempelkan pada titik-titik akupuntur yang biasanya akupuntur kita tahu bahwa biasanya mereka melakukan dengan menggunakan jarum ya dok ya. Sama nggak sih sebenarnya prinsipnya antara akupuntur itu sendiri dengan pengobatan dengan koyo Keiling Kino? Nah, sebenarnya begini, pengobatan dengan koyo Keiling Kino adalah dalam rangka menyerap toksin dan melancarkan energi Qi. Kalau dengan akupuntur, di mana dilakukan stimulasi di titik-titik akupuntur, itu hanya dia menstimulasi Qi yang ada di situ untuk sirkulasinya menjadi lebih baik dan menstimulasi organ-organ tubuh kita yang melakukan proses detoksifikasi. Nah, akan sangat lebih baik ketika organnya juga diaktifasi, juga dibantu dengan Keiling Kino, sehingga kerja organ kita itu menjadi lebih ringan dan artinya ketika kerja organ lebih ringan, kelelahan dari organ itu sendiri dapat dihindari. Tapi dari akupuntur itu sendiri pun tidak ada proses detoksifikasi ya dok ya? Tidak ada, berarti prosesnya itu mungkin hanya pelancaran aliran darah kayak dok ya? Pelancaran aliran darah dan pengaktifan dari organ-organ tubuh. Berarti kalau misalnya kita melakukan pengobatan alternatif dengan akupuntur dan menggunakan koyo Keiling Kino itu akan lebih efektif lagi ya? Lebih efektif lagi. Berarti setelah dilancarkan kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh. Oke. Nah, sekarang saya mau tanyakan adalah koyo Keiling Kino tadi dokter sarankan katakan bahwa dia bisa digunakan untuk mengurangi rasa sakit, nyeri seperti itu ya dok ya, terus melancarkan aliran darah. Apakah bisa dok kalau misalnya kita penyakitnya macam-macam ya sifatnya ya, bukan hanya sakit nyeri, tapi kalau misalnya kita mengalami penyakit yang seringlah kita alami, misalnya seperti batuk pilek gitu, apakah kita harus menggunakan koyo Keiling Kino juga dok? Migrain yang berterus-terusan. Nah, kalau migrain itu bagaimana? Migrain dulu udah mungkin. Nah, sebenarnya begini, migrain yang terus-menerus juga kan sampai saat ini di dunia kedokteran hampir penyebabnya itu tidak diketahui dengan pasti. Lebih banyak disebabkan oleh stres, beban kerja yang berat dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita mau teliti lebih jauh, migrain yang terus-terusan itu kalau secara ilmu akupuntur adalah terjadi stagnasi Qi di daerah migrain itu. Oh, penghentian aliran darah. Aliran Qi dan darah di situ, sehingga ketika kita bantu dengan Kino Healing, ini akan sangat membantu sekali karena tadi sumbatan-sumbatan dari aliran Qi itu akan diperbaiki oleh Keiling Kino. Sehingga bagi orang yang migrain, Keiling Kino pun akan sangat membantu. Sangat efektif. Terus gimana kalau misalnya tentang untuk yang batuk pilek ini gimana dok? Apa harus pakai Keiling Kino juga? Nah, untuk batuk pilek, kita tahu bahwa batuk pilek itu kan banyak faktor penyebab juga. Ya. Banyak faktor penyebab. Batuk pilek itu adalah sebenarnya satu mekanisme pertahanan tubuh kita terhadap satu kondisi yang tidak diinginkan oleh tubuh. Nah, kondisi itu bisa disebabkan oleh alergi, bisa disebabkan oleh adanya alergi itu bisa masuknya berbagai macam zat bahan yang tidak diterima oleh tubuh kita, atau adanya bakteri di sana atau virus di sana. Nah, dengan kita memakai Keiling Kino, maka tadi alergen itu pun akan terserap. Oh gitu. Terus kemudian apakah dia juga bisa membantu kalau misalnya ini yang tipes, ada pernah saya alami orang tipes, kemudian ada juga yang hepatitis ya. Saya sarankan untuk tidak mau harus pakai Kino. Kemudian ketika digunakan Kino itu yang saya terheran-heran, baru 3 malam saja itu perubahannya sangat signifikan. Nah, itu bagaimana itu dok kalau misalnya untuk orang yang penyakit tipes seperti itu? Nah, orang yang kena tipes, apalagi kalau memang kita tahu dia positif dengan tipesnya gitu ya. Nah, tipes positif itu kan kita tahu kalau tipes di kedokteran barat disebabkan oleh satu bakteri yang disebut dengan Salmonella typhosa. Nah, bakteri ini bersarang di usus sehingga dia mengganggu proses pencernaan di situ. Nah, dengan dipakai Keiling Kino, dia juga akan ikut terserap. Mungkin bahan yang dikeluarkan oleh bakteri Salmonella tadi yang menyebabkan dia terinfeksi. Toksin dari Salmonella itulah yang menyebabkan orang terinfeksi tipes. Seperti itu. Karena ketika diperiksa darahnya untuk mengetahui tipes atau tidak, itu adalah dari toksin yang dikeluarkan oleh Salmonella typhosa. Sehingga memang pemeriksaannya kadang-kadang diperiksa di darah, fesesnya juga diperiksa apakah
betul ada toksin dari Salmonella typhosa. Oh, berarti Nah, toksinnya ini yang terserap oleh koyo koyo Kelinkino. Killing Kino. Dan tesnya itu ternyata butuh waktu ya, Oke. Butuh waktu, betul. Oke. beberapa hari. Sedangkan langsung saja ditempel Kelinkino itu lebih cepat sembuhnya. Oke, Betul. itu kan akan lebih efektif ya dok ya. Iya. Terus kemudian kan tadi masalah infeksi ya, masalah infeksi. Kita untuk proses pengeluaran racun yang dikeluarkan oleh si bakteri itu kan bisa dilakukan dengan penggunaan Kelinkino ya dok ya. Terus kita perlu sesuatu yang lain atau tidak dok untuk proses infeksi ini? Apakah hanya cukup dengan Kelinkino untuk proses pengeluaran racun? Terus kemudian yang lain tadi kan dokter katakan bahwa alergi atau infeksi itu penurunan daya tahan tubuh. Nah, apakah kita cukup menggunakan Kelinkino untuk menggunakan kasus seperti infeksi seperti ini, dok? Tidak cukup sebenarnya, tidak cukup dengan hanya Kelinkino. Sementara kita perlu untuk mengeliminasi juga si bakterinya sendiri. Artinya tidak cukup dengan Kelinkino. Nah, ada satu produk lain juga yang berfungsi untuk sebagai pembunuh dari bakteri. Pembunuh bakteri. Iya. Nah, si pembunuh bakteri ini tidak bisa dilakukan oleh Kelinkino ya? Tidak bisa dilakukan oleh Kelinkino. Kemudian kita harus menggunakan bahan lain, produk lain untuk Produk menggunakan. lain yang bisa kita pergunakan adalah propolis. Propolis Platinum kini hadir dalam bentuk kemasan tunggal dengan harga yang lebih terjangkau. Propolis Platinum bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memiliki aktivitas sebagai antivirus, anti jamur, dan antibakteri. Selain itu juga bermanfaat untuk membantu mengurangi pertumbuhan sel kanker. Oh, propolis. Jadi memang waktu itu pengalaman saya juga yang sakit tipes itu dikasih propolis 10 tetes 4 kali kalau tidak salah. Selang 4-5 jam 10 tetes dan klorofil, kemudian ditempel Kelinkino itu hanya 3 malam. Luar biasa, betul-betul Berarti hasilnya luar biasa. Kelinkino itu mengeluarkan racun yang dikeluarkan oleh si bakteri dari bakteri, kemudian propolisnya ini untuk membunuh bakterinya sendiri. Betul. Kemudian sebenarnya propolis platinum ini apa sih, dok? Propolis itu apa gitu ya? Bahannya iya. Ya. Berasal dari mana itu? Nah, propolis ini adalah satu bahan yang dihasilkan oleh lebah. Lebah. Nah, lebah adalah merupakan perpaduan antara air liur lebah dengan zat yang seperti lilin yang didapatkan lebah dari tanam-tanaman ya. Lilin berarti seperti semacam lemak gitu ya, dok? Betul. Semacam lemak ya kayak Berarti gitu. kalau dipegang tuh agak kental-kental ya. Sebenarnya propolis ini dipergunakan oleh lebah untuk melindungi sarangnya. Untuk melindungi sarangnya sehingga sarangnya ini terbebas dari gangguan seperti jamur dan lain sebagainya. Oh, berarti sebenarnya sama lebahnya sendiri digunakan untuk melindungi dia dari infeksi jamur. Betul. Dari si lebah ini ya, dok? Ya? Bakteri juga ya. Bakteri juga ya. Nah, kenapa kok propolis begitu efektif? Lebah kan kita tahu ya bahwa dia juga penghasil bahan-bahan lain ya, seperti Iya. misalnya madu lah yang kita tahu, yang sifatnya apakah sama, dok? Manfaat antara madu ini dengan dengan propolis ini? Berbeda sekali karena kalau madu itu adalah satu bahan yang dihasilkan oleh lebah juga, tetapi berbeda dengan propolis. Nah, kenapa bedanya? Karena kandungan dari madu dan propolis ini berbeda sekali. Kandungan antara propolis dengan madu. Nah, kandungan dari propolis ini sebenarnya apa? Kok dokter bisa mengatakan bahwa beda? Bedanya di mana, dok? Nah, bedanya adalah karena zat aktif utama dalam propolis ini adalah flavonoid. Bahan flavonoid. Bahan flavonoid. Mungkin seperti itu kalau Iya, nah itulah ini struktur inti dari flavonoid. cukup rumit juga, dok ya, struktur kimianya ya, dok ya. Betul. Tapi ini flavonoid inilah yang merupakan zat aktif di dalam propolis sehingga dia mampu untuk melakukan berfungsi sebagai antibakteri, anti jamur. Oh, bahan flavonoid ini. Iya. Flavonoid ini sebenarnya seperti apa sih, dok? Tuh saya lihat dari strukturnya kok rumit sekali gitu loh. Bentuknya mungkin pusing lah ya kalau kita bilang ya. Kalau kita kan nggak ngerti kimia, kita lihat di sana bahwa strukturnya benzen ya, kalau nggak salah, saya nggak salah ya, dok ya, itu struktur Ya, benzen yang betul, cukup karbon. rumit. Dan di sana di bawahnya ada quercetin, camphorol, galinin, dan phenosembrin. Itu maksudnya apa, dok, di sana? Bisa Nah, tolong sebenarnya dijelaskan? flavonoid ini kalau kita lihat dari struktur kimianya dia adalah satu struktur karbon ya, berbeda dengan struktur karbon. Iya. Nah, di mana dia sebenarnya adalah
zat yang memberikan warna di pada tumbuh-tumbuhan. Oh, berarti flavonoid ini sebenarnya adalah zat warna pada tumbuh-tumbuhan ya, Dok ya. Berarti kenapa bunga-bunga, berarti bunga-bunga warnanya merah, kuning, itu berarti karena flavonoid. Karena flavonoid ini. Ternyata zat flavonoid ini yang zat warna pada tumbuh-tumbuhan ini yang bisa menyebabkan kita efektif ya, Dok, ya, tadi dokter, betul. Sebagai antibakteri, antivirus, dan anti jamur juga ya, Dok ya. Iya. Nah, Dan anti kanker juga. Iya, anti-kanker betul. juga Karena ternyata. flavonoid ini juga berfungsi sebagai antioksidan. Oh, antioksidan. Terus Antioksidan. antioksidannya seberapa kuat, Dok, dengan kalau misalnya kita tahu antioksidan kan kita tahu adalah vitamin C dan vitamin E ya. Ada beta karotin juga. Ada beta karotin. Nah, ini seberapa kuat, Dok, flavonoid ini efektif sebagai antioksidan, Dok? Antioksidannya sangat kuat sekali, Bu. Sangat kuat. Sangat kuat. Mungkin lebih kuat dibandingkan Dibanding lebih kuat dibandingkan vitamin C dan vitamin E. Oke, baik. Kemudian di sini dikatakan bahwa propolis, kita tahu bahwa propolis scaling adalah propolis platinum ya, Dok ya. Betul. Nah, kita ada di pasaran juga banyak jenis-jenis propolis. Mungkin apa platinum itu berdasarkan grade-nya, Dok? Ada silver, ada gold, ada platinum. Kalau credit card ya, kalau credit card kan gitu kan ya. Ada silver, ada gold, ada platinum. Berarti apakah itu berdasarkan grade-grade-nya, Dok? Tingkatan-tingkatannya lah. Sebenarnya mengatakan platinum itu, Dok. betul sekali. Tingkatan dari mana tingkatan ini dibedakan? Kalau di credit card mungkin dari limit limitnya ya, dari kandungan flavonoidnya itu sendiri. Oh, dari kandungan Nah, flavonoid. semakin platinum ini adalah yang kandungan flavonoidnya sangat tinggi. Oh, gitu. Terus gimana, Dok, kita membedakan antara propolis yang dokter bilang katakan platinum yang grade-nya tingkatannya tinggi dengan propolis yang tingkatannya di bawah platinum ini, Dok? Nah, sebenarnya kita bisa melakukan satu tes ya. Tes dengan meneteskan propolis ini ke kertas tisu yang putih. Oke. Itu warnanya nanti akan berbeda. Oh, dia akan berwarnanya akan berbeda. Berbeda. Jadi pada saat dia propolis platinum ini diteteskan pada tisu, dia akan berbeda dengan propolis produk yang lain. tingkatan yang lain. Tingkatan ya. yang lain. Oke, mungkin kita bisa lihat. Kita bisa lihat pada tayangan ini. Tes berikutnya. Sediakan 2 helai tisu, kemudian teteskan 1-2 tetes propolis platinum dan produk A masing-masing ke atas permukaan tisu. Dapat dilihat, propolis platinum memberikan hasil warna hijau kekuningan, sedangkan produk A berwarna kecoklatan. Hal ini dapat membuktikan bahwa propolis platinum memiliki senyawa flavonoid yang lebih murni dibandingkan produk A. Jadi, kalau nanti Bapak Ibu ingin mencoba di rumah, punya produk propolis yang lain, silakan. Oh, mungkin karena tadi dokter katakan bahwa flavonoid itu merupakan bahan-bahan aktif yang terdapat pada propolis dan sifatnya zat warna pada tumbuh-tumbuhan. Makanya dia pun warnanya akan berwarna. Akan berwarna. Ya, Dok ya. Tapi tadi saya lihat juga produk kompetitor ya, Dok ya, yang grade-nya mungkin yang di bawah platinum tadi dokter bilang bahwa tadi saya lihat juga di tepi-tepinya ada perubahan warna kuning ya, kuning, tapi dia mungkin lebih banyak warna coklatnya. Mungkin bahan penyoklat itu adalah bahan pengotor kali ya, Dok ya. Bisa, dan juga bahan yang dipergunakan untuk mengekstrak dari pelarut dari propolis itu sendiri. sendiri. Jadi bahan-bahan. Berarti Makanya- teknologi ekstraksi daripada untuk menghasilkan propolis berbeda ya. Oh, berbeda. Mungkin Ini akan menentukan juga menghasilkan hasil yang lebih kualitas. murni ya, Dok ya. Menentukan kualitas propolis. Kualitasnya propolis. Kalau yang ditayangkan ini adalah hasil tapis kromatografi yang ini memerlukan alat yang lebih canggih dan lebih rumit. Tidak mungkin kita lakukan di rumah. Identifikasi Hanya bisa ya, kita Dok? lakukan di laboratorium. Oh, begitu. Berarti ini identifikasi
diidentifikasi dengan menggunakan laboratorium. Tapi kalau misalnya di rumah, yang mudahnya dengan cukup kertas tisu aja. Kertas kali ya, tisu Dok, tadi ya? kita Oh, bisa gitu. bandingkan. Tapi ini lapisan tipis kromatografi ini pun juga mungkin lapisan kertas ya kalau di Tapi laboratorium. Ya. saya lihat ini bisa menolong untuk melihat kualitas propolis kita ya. Oh begitu. Jadi dengan tingginya seperti itu akan menunjukkan kualitasnya berbeda begitu ya. Emang beras yang bagus itu berasal dari mana sih propolis ini, Dok? Dari Brazil. Kenapa, Dok, dari Brazil, Dok? Karena memang sampai saat ini hutan Brazil itu yang memang hutannya itu masih sangat alami dan memiliki keanekaragaman hayati yang cukup banyak. Cukup lengkap ya. Cukup Makanya lengkap. ada Jadi jenis bunganya ribuan kali ya. Betul ribuan sekali. Yang dikunjungi oleh lebahnya tersebut untuk Padahal, diambil. padahal Indonesia kan juga hutan hujan tropis juga cukup banyak ya, Dok, ya. Ya gimana tuh, Dok, kalau misalnya propolis yang mungkin dari lebah-lebah di Indonesia mungkin? Nah, propolis yang dari lebah di Indonesia, kualitas hutan kita juga saat ini sudah sangat menurun sekali. Kualitas hutan menurun sekali, jadi keanekaragaman tanaman dan bunga-bungaan pun mungkin sedikit ya. Sedikit sekali. Sedangkan propolis ini berasal dari mengandung bahan-bahan flavonoid yang sifatnya itu tadi, Dok, ya, yang dokter katakan zat warna dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri ya. Saya nggak mau membahas hutan karena nanti takutnya kita melebar kemana-mana kan? Oke. Terus selain tadi dengan tisu tadi, Dok, gimana? Apakah kita bisa membedakan cara lain untuk propolis ini? Bisa membedakan dengan produk-produk lain, Dok? Sebenarnya ada tayangan lain ya yang bisa kita lihat bagaimana kita membedakan propolis ini dengan produk lain. Selain dengan kertas tisu Selain tadi ya? dengan kertas tisu Oke, tadi. baik. Kualitas propolis platinum dapat dibuktikan sebagai berikut. Sediakan 4 gelas air. 2 gelas pertama berisi air hangat dan 2 gelas lainnya berisi air dingin. Kemudian teteskan 2-3 tetes propolis platinum dan produk A ke dalam masing-masing gelas. Dapat dilihat propolis platinum larut ke dalam kedua gelas tersebut dibandingkan produk A yang tidak terlihat larut. Hal ini dapat membuktikan propolis platinum telah diekstrak murni dan tidak mengandung lemak sehingga larut ke dalam air hangat dan air dingin. Jadi tes yang dapat kita lakukan adalah tes daya larut. Ya. Karena propolis platinum tidak mengandung lemak karena ekstraknya yang begitu baik dan begitu bagus, sehingga dia dapat larut baik di air panas maupun di air dingin. Oh, jadi itu bisa dilihat di sana masih dengan air hangat pun dia bisa larut ya, Dok, ya? Iya. Kalau propolis produk lain justru dengan air hangat dan air dingin dia keruh ya, Dok, ya? Tidak larut. Oke. Karena kandungan lemaknya ya. Iya, Karena mungkin kandungan lemak. Mungkin lemak kan kalau misalnya dengan air hangat biasanya dia lebih cepat larut ya kalau lemak ya. Iya, tapi Kalau dengan air hangat, tapi kalau dengan air dingin dia lemak beku. Beku. Oh, begitu. Oke. Berarti dan tidak menghasilkan larutan yang jernih. oh Betul, gitu. Berarti betul. jernih tadi itu berdasarkan juga mungkin Tingkat kelarutan. Tingkat kelarutan. Kelarutan dan kemurnian juga ya, Dok, ya. Kenapa jadi mudah larut propolis platinum? Karena tidak mengandung lemak. Oh, dia tidak mengandung lemak. Jadi lebih murni lah. Kenapa dia mungkin ya. tidak mengandung lemak? Karena hasil ekstraksi yang sangat baik. Oh, begitu. Oke, baik. Terus propolis platinum ini kan tadi kan dengan manfaat yang begitu besar ya sebagai antibakteri, antivirus dan anti jamur ya. Terus sebaiknya kapan? Berarti kalau misalnya kita hanya terinfeksi saja, Dok, seperti antivirus, anti jamur tadi hanya terinfeksi virus, jamur atau bakteri saja kita bisa mengkonsumsi propolis dong, Dok, kalau gitu. Sebenarnya tidak. Jadi gini, kita bisa menggunakan propolis platinum sebagai satu faktor pencegahan karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak bisa terlepas untuk kita tidak kontak dengan bakteri, kita tidak kontak dengan jamur, Dengan antioksidan. dengan segala macam radikal bebas. kita tidak bisa untuk tidak kontak dengan itu. Bisa saja kita tidak mau mengkonsumsi, tidak mau pakai kino, tidak mau pakai propolis, tapi kita hidup dengan memakai pakaian yang sangat tertutup gitu ya. Terus Murni. salaman dengan orang pun kita tidak mau Jadi gitu seperti ya. orang yang mau pergi ke bulan gitu Iya, ya, pakai karena- pakaian steril gitu ya, Iya, Dok, jadi ya? sebenarnya dia bisa kita pergunakan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan daya tahan tubuh kita itu akan menurun. Dengan aktivitas kita yang berat, bisa saja daya tahan tubuh kita menurun dan kita akan gampang terinfeksi. Nah, dengan kita mengkonsumsi propolis ini, daya tahan tubuh kita sendiri akan ditingkatkan. Sehingga kita tidak takut untuk kontak dengan orang lain, kita tidak
dalam kehidupan ini kita akan menjadi lebih nyaman dan lebih aman. Jadi tidak hanya pada orang sakit saja mengkonsumsi propolis Oh, berarti ini. boleh juga ya kalau misalnya orang. Terus dosisnya gimana dok? Kalau misalnya untuk orang yang sehat sama orang yang tidak Sakit, sehat, ya. sakit itu Misalnya apakah yang- sama dok? Berbeda sekali, bermasalah. berbeda sekali karena dan juga dosisnya tergantung kepada usia. Oh, tergantung pada usia gitu ya. Iya. Tapi umumnya itu dosisnya berapa sebaiknya yang kita gunakan dok? Untuk Itu recovery. untuk sekedar pencegahan itu 2 sampai 5 tetes Oh, per untuk kali. pencegahan ya, Iya. Sehari 2 sekali saja. Kalau untuk pencegahan mungkin bisa sehari sekali dan bisa sehari 2 kali. Berarti 1 atau 2 kali, 1 hari 2 sampai 5 tetes ya dok Iya. ya. Kalau untuk pencegahan, tapi mungkin kalau untuk dosis penyembuhan bisa lebih dari itu ya dok. Bisa lebih dari itu. Oke. Dan sifatnya ini beracun apa enggak sih dok? Kalau propolis ini ada efek toksik atau efek samping nggak setelah penggunaan propolis ini dok? Sebenarnya tidak ya, Tidak karena ada dia ya? bahan yang alami sekali. Sifatnya alami ya, oke. Saya ingin tahu bahwa propolis itu sangat selektif untuk sel-sel abnormal. Jadi kalau kita konsumsi obat anti kanker itu kan berarti juga mengganggu sel-sel yang normal. Tetapi propolis berbeda katanya. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya begini sebenarnya Bu. Sebenarnya yang dilakukan dalam pengobatan alami atau herbal adalah bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tubuh kita sendirilah yang mengenal apakah ini sel normal atau ini sel abnormal. Oh, begitu. Nah, sehingga dengan kita mengkonsumsi propolis, dia akan meningkatkan sistem imun di tubuh kita. Nah, berbeda dengan kita mengkonsumsi antibiotik sintetik, di mana antibiotik sintetik sifatnya dia membunuh segala macam bakteri yang ada. Nah, sehingga bakteri yang baik pun yang dibutuhkan oleh tubuh kita ikut terbunuh. Bahkan sel yang normal pun ikut Ya, terganggu. berbeda dengan ketika kita mengkonsumsi produk-produk alami. Produk-produk alami ini sifatnya dia meningkatkan sistem imun di tubuh kita, sehingga tubuh kita sendiri Yang memilih yang memilih. mana yang harus disingkirkan dan mana yang Betul. harus Oh, tetap jadi ada di sifatnya dalam untuk tubuh. membantu ya dok ya, Iya. tubuh kita ini memilih ya. Berarti propolis ini sifatnya membantu tubuh kita untuk memilih mengeluarkan bakteri yang jahat dan Iya. tetap membiarkan bakteri yang baik berada dalam tubuh gitu ya dok Betul ya. sekali. Oke. Terus kemudian propolis ini kan bisa sifatnya untuk anti infeksi ya dok ya, baik Iya. virus, bakteri ataupun jamur. Nah, aman nggak dok kalau misalnya dikonsumsi untuk orang wanita hamil atau menyusui? Kan biasanya kan kalau misalnya ada antibiotik tertentu yang saya tahu dari dokter itu nggak boleh untuk ibu Iya, hamil, ibu atau hamil nggak menyusui, boleh. gitu. Iya. Nah, bagaimana kalau dengan propolis ini dok? Untuk propolis dia aman sekali karena berbeda dengan antibiotik lain yang memiliki efek samping yang tidak sedikit. Ada antibiotik yang punya efek samping dia menekan sistem tulang sehingga produksi darah menjadi berkurang. Sementara ibu hamil sendiri sudah mengalami anemia fisiologis sehingga tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Tapi propolis platinum ini adalah dia bahannya alami, dia tidak mempunyai efek samping sehingga aman untuk dikonsumsi baik oleh ibu menyusui maupun ibu hamil. Oke, berarti boleh ya, aman Boleh, ya? aman. Ibu hamil dan ibu-ibu menyusui yang mereka sedang mengalami infeksi virus ataupun bakteri dan jamur, mereka boleh menggunakan propolis ini. Kemudian kita mendengar ya beberapa saat yang lalu ya, kita mungkin tahu bahwa di Indonesia sedang menginfeksi flu burung nih dok. Gimana nih kalau untuk kasus flu burung? Padahal flu burung ini kan infeksi virus juga. Ini apa? Banyak orang takut sama Iya, flu takut, burung. takut. Akhirnya tidak mau konsumsi. Iya, makanan Daging unggas, ayam gitu. dan Nah, itu sebagainya. gimana? Propolis Sebenarnya- apa cukup efektif juga untuk Propolis cukup efektif untuk kasus-kasus flu burung. Cuman mungkin karena kasus flu burung ini virusnya masa inkubasinya yang sangat singkat, dosis propolisnya pun akan berbeda ketika tidak dengan flu burung ya. Oh begitu, berarti Ya, untuk mungkin- kasus flu burung mungkin akan lebih meningkat lagi dosisnya dok. Sampai 10 tetes Per per kali, sekali berarti sekali pakai 10 tetes. 10 ya? tetes. Dan mungkin bisa gunakan 2 atau 3 kali. 2 gitu, atau Dok? sampai 3 kali. Oh gitu nggak masalah ya dok ya? Tapi kita juga perlu melihat usia, Bu. Oh melihat usia Ya. kembali ya. Melihat usia. Jadi untuk anak-anak yang berusia kurang dari 2 tahun, karena propolis ini sudah boleh dikonsumsi oleh anak-anak ya. Anak-anak sejak bayi. anak-anak. Nah, untuk yang kurang dari 2 tahun itu kita sarankan dia hanya mengkonsumsi 2 tetes. Oh 2 tetes. 2 Jadi, tetes. Jadi untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun itu cukup 2 tetes ya. 2 Dok, ya, tetes. penggunaan propolis. Lalu tadi. kalau dia berusia 3 sampai 5 tahun, ini kita sarankan 3 sampai dengan 5 tetes. Oke. Nah, kalau dia lebih dari itu, ini untuk pengobatan ya. Iya. Kalau dia lebih dari itu,
lebih dari usia 5 tahun dan dewasa itu kita sarankan untuk 5 tetes. Berarti dosisnya itu cukup berbeda kalau untuk kita yang maintenance Iya. aja, perawatan aja Iya. tanpa sakit, itu juga boleh mengkonsumsi propolis dengan Sampai 5 tetes. iya sampai 5 1-2 dan kali. tergantung penyakitnya juga ya dok ya ternyata Untuk ya. penyakit yang berat seperti untuk anti kanker dan untuk antivirus yang cukup berat kita lebih menyarankan sampai dengan 10 tetes. Oh pertama. boleh itu dok dikonsumsi sampai 10 Kalau tetes. untuk penggunaan luar, Iya, nah itu bagaimana penggunaan luas seperti apa bu misalnya? jadi ada anak ininya merah-merah begitu, udah ke dokter bolak-balik kurang lebih 1,5 tahun. Oh kulit dari kulit Iya, ya? dari Kulit. kulit. Si jamur ya dok ya? Jadi ada yang memberitahu bahwa propolisnya ke sini dioleskan katanya. Boleh itu Boleh juga, dok? sekali, boleh Boleh, sekali, berarti ya. bukan hanya untuk diminum ya? Bukan hanya untuk diminum, bahkan propolis ini bisa kita pergunakan untuk tetes di hidung dan tetes di telinga. Oh tetes hidung dan telinga juga boleh? Boleh. Terus kalau tetes mata gimana dok? Nah, untuk tetes mata memang ada beberapa pakar yang menyarankan untuk bisa dipakai di tetes mata, tapi dengan syarat. Artinya kami tidak menganjurkan untuk dipakai di mata karena kita tidak bisa menjamin kalau propolis yang sudah kita buka itu dia akan selalu bersih. Steril. Ya, artinya tidak akan selalu bersih setelah dibuka gitu ya. Iya. Nah, karena untuk obat-obat tetes mata sendiri kita tahu dia tidak boleh terbuka terlalu lama. Oke, berarti Sehingga kita tidak anjurkan untuk pakai di Malah mata. dipakai. Mungkin soalnya kalau kita melihat di perhatian yang obat tetes mata mungkin ya kita bisa lihat di yang lain obat tetes mata lain mungkin setelah 2 minggu biasanya obat tetes mata itu tidak perlu digunakan Tidak- lagi tidak ya, boleh dok. digunakan Makanya lagi setelah propolis dibuka. pun demikian ya dok ya kalau Kita tidak anjurkan untuk tidak anjurkan. teteskan Tapi di kalau mata. misalnya begini dok, propolisnya itu baru dibuka dari segelnya, bagaimana dok? Kalau misalnya iya kan tadi dokter bilang kalau misalnya sudah dibuka kita nggak bisa menjamin kan pada saat beberapa saat itu mungkin saja bakteri bisa masuk kan. Jadi Iya. istilahnya untuk Belum masa- lagi kalau misalnya apakah harus diencerkan untuk pemakaian tetes hidung, tetes telinga atau untuk ini. Kan kalau satu tetes kemudian diusap ke tempat yang terlampau besar itu terlalu kental yang nggak merata gitu gimana ya itu bagaimana dok kalau seperti itu?